Atau jika kaum LGBT ini memiliki anak, zaman sekarang sudah sangat canggih dengan adanya bank sperma dan ibu pinjam. LGBT tidak merugikan orang lain, karena yang menjalani hubungan hanya mereka saja, dan tidak ada kaum LGBT yang memaksa individu lain untuk mengikuti jalan. Ya, oke, yang dihabiskan oleh pembicara satu dari tim pro adalah 1 menit 59 detik. Ya. Kesempatan berikutnya adalah pembicara satu dari tim dan budaya di Indonesia tentang LGBT. Dari alasan kedua saya, LGBT bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Alasan ketiga saya, Undang-Undang tentang Perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Ya, 2 menit 26 detik ya. Ini akan ditanggapi oleh pembicara 2 dari tim pro. Mulai dari sekarang. Yang pertama, LGBT juga manusia yang memiliki hak untuk hidup dan mengekspresikan diri. Dia punya kebebasan atas hal tersebut. Dia juga punya kebebasan untuk melakukan aktivitas dan untuk melakukan segala macam yang mau dia lakukan. Dan seharusnya negara melindungi hal itu, sehingga kaum LGBT yang juga manusia tersebut tidak merasa dipojokkan atau disingkirkan dari negaranya sendiri. Yang kedua, hukum perkawinan di Indonesia hanya mengesahkan hubungan antara perempuan dan laki-laki. Namun di negara maju lainnya, mereka memberi kesempatan individu masing-masing untuk memilih mereka mau menjalin hubungan antara sesama jenis atau beda jenis. Dan seharusnya Indonesia beserta masyarakat yang mencontoh hal tersebut. Kalau soal perkawinan bertujuan salah satunya adalah melestarikan umat manusianya. Namun kalian harus tahu bahwa tidak semua orang memiliki pikiran untuk mempunyai anak atau bisa disebut dengan free child. Ya, benar. Dan kalaupun kaum LGBT ini mau memiliki anak, mereka bisa mengadopsi anak. Atau jika kaum LGBT ini memiliki anak, zaman sekarang sudah sangat canggih dengan adanya bank sperma dan ibu pinjam. Terima kasih. Selanjutnya akan ditanggapi oleh pembicara 2 dari tim Jika kontra. terus berkembang dan perilaku LGBT semakin banyak, kan mereka nggak akan punya keturunan. Jadi otomatis menurunnya angka kelahiran karena sudah pasti sesama jenis tidak akan menghasilkan keturunan. Perilaku seks menyimpang seperti apa yang dilakukan LGBT menjalar dan menimbulkan penyakit yang luar biasa seperti AIDS dan berbagai penyakit lainnya. Selanjutnya, pembicara 3 dari tim pro. Waktu dimulai dari Dengan adanya alat bank sperma, di mana di bank tersebut memperjualbelikan sel sperma, dan kaum lesbian tidak bisa memiliki keturunan karena sama-sama perempuan bisa melakukan pembuahan lewat bayi tabung dari sel sperma yang dia beli atas perjanjian sebelumnya. Nah, begitu juga untuk kaum gay, sekarang ada yang namanya ibu pinjam. Seorang wanita bisa meminjamkan rahimnya dengan dibayar dan mendatangani perjanjian di atas materai, sehingga yang dikandung ibu pinjam saat lahir diberikan kepada kaum gay yang melakukan pembuahan tersebut. Nah, jadi anak yang mereka miliki termasuk dalam anak kandung sendiri. 1 menit 7 detik. 1 menit. Selanjutnya siap-siap pembicara 3 dari tim kontra. Di pro bahwa untuk LGBT bisa menggunakan bayi tabung, tapi bagi saya LGBT tersebut harus dicegah. Cara mencegahnya kaum LGBT bisa dilakukan dengan penyadaran terhadap mereka yang sudah terlanjur terjerumus dalam LGBT. Penyadaran yang dimaksud adalah dengan memberi edukasi ulang kepada mereka bahwa yang dilakukan salah dan bertentangan dengan hukum agama, adat, dan budaya. Baik, kasih tepuk tangan dulu ya. Saya pikir sebetulnya dari pro-nya agak susah ya, sebetulnya ya. Tapi dia bisa kuat tadi menawarkan, dia yang malah menawarkan solusi ibu pinjam. Saya baru dengar itu. Ada solusi ibu pinjam. Itu untuk yang gay ya. Untuk yang gay. Lalu yang lesbian, yang lesbi, itu dia pakai apa tadi? Bank sperma. Wah, ini ada tawaran solusi yang di luar pikiran saya, tapi kamu sudah dapat itu ya. Ini bagus ya cara dia sangat bertanggung jawab dengan statusnya itu gitu. Silakan nih audiens penonton bisa ngasih masukan ke salah satu tim yang ada di depan kalian, baik dari tim kontra maupun dari tim pro. Silakan. Pembuahan apa maksudnya? Pembuahan dalam rahimnya itu lewat nggak secara berhubungan langsung atau Ibu pinjam nih ya. kalau ibu pinjam itu ada secara langsung melakukan seks atau bisa lewat bayi tabung. Ada pemaksaan gitu Pak. Oh, nggak ada pemaksaan. Oh, dia juga mau. Oh, makanya kamu ada tanda tangan materinya itu ya. Oh, Karena gitu. Ini membuka pikiran kita bahwa
ada fenomena kenyataan seperti itu loh. Nanti suatu saat butuh proses akan bisa diterima mungkin ya. Kan nggak tahu ya. Oke, yang lain mungkin? Ini diterapkan di Indonesia, terus nanti dari ibu pinjam, apakah bakal ada yang mau menjadi ibu pinjam? Gimana menanggapinya? Ya, iya kan baru aneh-aneh nih. Kalau emang itu dilegalkan artinya ada iklim, ada kondisi suasana. Saya rasa suatu saat ada. Bayi tabung itu awalnya juga mengalami pertentangan, nggak ada yang nggak setuju ya. Toh juga akhirnya sekarang masyarakat pelan-pelan sudah bisa menerima. Gitu. Termasuk mungkin ibu pinjam nih ya. Ada lagi? Tolong dong kasih masukan lah. Undang-undang perkawinan dia melanggar banget ya. Karena di undang-undang perkawinan itu tidak ada mengatur perkawinan sesama jenis, nggak ada. Nah itu bisa kamu kritisi loh. Undang-undang itu kan lahir dari ketika belum ada masalah LGBT kan. Undang-undang perkawinan itu lahir ketika kasus LGBT itu belum merebak ke permukaan. Nanti kalau ada kasus ini kan pelan-pelan mindset orang Indonesia itu akan dibuka. Ya undang-undang bisa diamandemen kok. Buktinya negara maju LGBT dilegalkan. Itu belajar dari kasus LGBT itu gitu dia. Yang tadi itu. Itu akan menyimpang dari hakikat orang menikah. Coba saya tanya, untuk apa orang menikah? Melanjutkan ke keturunan. Nah, di luar negeri sekarang negara maju ada berkembang, ada tren dia nak mau memiliki keturunan. Beberapa negara yang maju bahkan negara membayar kalau dia punya anak. Karena negara itu khawatir kalau itu terus dibiarkan, populasinya akan semakin berkurang. Generasi 4 generasi begitu nggak ada yang punya anak, negara itu nggak punya penduduk nanti. Nah terus gimana caranya kamu bantah? Gampang itu. Nah itu begini, jangankan LGBT ya, orang normal aja kemudian punya ambisi untuk tidak punya keturunan, itu menjadi masalah. Masalah buat siapa? Masalah bagi dia, sebetulnya masalah bagi negaranya. Nah itu jangan coba-coba legalkan LGBT. Itu akan memperparah. Memperparah apa? Memperparah populasi akan menurun drastis. Oke, Anda tadi mengatakan boleh anak angkat kan? Seandainya orang yang menikah lawan beda jenis itu pun tidak mau melanjutkan keturunan, anak siapa yang diangkat? Ini kalau gitu dia. Ini sebetulnya topiknya jadi menarik ya sebetulnya. Ibu pinjam sama bank sperma itu kan juga solusi. Itu pasti biayanya nggak murah. Bung itu paling enggak itu puluhan juta ya. Kan mahal tuh. Kalau mau aman kan lebih baik menikah dengan lawan jenis kan, ya. Oke, hari ini sudah seru banget ya. Ini bisa kamu kemarin lagi ya, tambah-tambahin lagi tadi. Ya, Niji. Kalau tadi kan rata-rata mereka tuh tentang fakta-fakta moral-moral gitu. Kenapa nggak infonya itu bawa juga tentang misalnya kan pernikahan sesama jenis tapi nggak ada rasa sayang ataupun cinta, itu kan percuma. Apa artinya kalau menikah lawan jenis nggak ada rasa gitu ya? Ujung-ujungnya akhirnya berantakan, broken gitu ya, cerai gitu ya. Bisa dimata oleh ini. Kan tidak semua. Ya, ada dari sekian banyak itu pasti ada yang keluarga nggak berhasil ya, broken. Tapi kan tidak semua, kebanyakan berhasil malah gitu. Rasa suka sama suka itu tidak jaminan dia akan menjadi langgeng. Menikah itu bukan soal hubungan rasa, bukan hanya materi, kompleks dari situ. Rasa cukup? Ya ada lagi kira-kira? Udah cukup sampai di situ? Udah ya? Sudah hampir ini ya. Berapa nanti? Ya sudah mobil lagi nih. Baik, cukup sampai situ dulu ya. Kita kasih tepuk tangan dulu ya buat waktu ini.